Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semoga panjenengan semua tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang penuh sukacita dan bersemangat selalu di dalam Tuhan. Hari ini kita kembali berjumpa untuk belajar firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-38 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Dengan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, menghabiskan waktu untuk melayani Tuhan. Ya, memang pasal ini lebih cocok untuk orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang menderita sakit penyakit, sebab di dalamnya iman mereka dapat diteguhkan. Ya, mereka akan terhiburkan melalui pengalaman-pengalaman hidup dari Hizkia yang dituliskan oleh Yesaya di dalam pasal 38 ini. Nah, tentunya bagi mereka yang juga menderita, mereka yang punya penyakit dan sakit penyakit apapun, mereka akan semakin diteguhkan di dalamnya. Nah, tetapi dari ini kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa dari apa yang dialami oleh Hizkia ini. Ya, sungguh pasal ini menekankan kepada kita semuanya mengenai prinsip-prinsip kehidupan ya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dengan sangat luar biasa. Sehingga setiap orang nantinya ketika mereka mengalami kebaikan Allah, mereka merasakan berkat-berkat Allah dalam hidupnya, mereka tahu bagaimana mereka harus mengambil satu sikap hidup mereka. Bagaimana mereka membalas kebaikan Allah dengan sikap hidup yang terpuji, sikap hidup yang berkenan kepada Allah, dan tentunya dengan aktivitas dan segala sesuatu yang berkenan kepadanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Hizkia bergumul dengan sakit penyakitnya, dan bagaimana dia mencari belas kasihan Tuhan sehingga Tuhan menaruh kasihnya yang luar biasa kepada Hizkia ini, tentu ini menjadi satu pelajaran yang luar biasa dalam kehidupan kita semuanya. Ya, di dalam Yesaya pasal yang ke-38 ayat yang pertama ini diceritakan, dijelaskan mengenai sakit penyakit yang dialami oleh Hizkia dan kematian yang akan didapatnya dari sakit penyakit itu. Nah, sebelum kita melanjutkan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami dan bimbing kami supaya kami beroleh pengertian dari firman Tuhan ini, dan kami senantiasa dikuatkan dan diteguhkan, dan kami mampu melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, mari kita akan melihat di dalam pasal 38 ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan Yesaya kepada Hizkia ini bisa dikatakan ini berita buruk. Ya, tentu kita yang sedang punya sakit penyakit mendengarkan berita seperti itu tentu tidak senang. Ya. Demikian pula mungkin keadaan Hizkia pada saat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesaya, tentu rasa sedih yang luar biasa akan dialaminya. Sakitnya tidak dapat diobati, tidak akan sembuh dan dia akan mati karenanya. Apa yang dialami oleh Hizkia menegaskan kepada kita semuanya bahwa semua orang yang saleh pun, yang setia kepada Tuhan pun juga tidak luput dari segala sakit penyakit. Ya. Kalau kita mengatakan, wah saya setia kepada Tuhan, saya orang yang hebat, saya orang yang berkuasa, lalu kita mengatakan saya tidak akan pernah kena sakit penyakit, ya buktinya Hizkia, seorang yang luar biasa, yang setia dan saleh kepada Tuhan pun dia juga mengalami sakit penyakit dan hampir mati. Ya. Ini suatu berita yang tidak menyenangkan. Tetapi apa yang dialami oleh Hizkia ini, di balik sakit penyakitnya ada pelajaran-pelajaran yang baik yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari bersama-sama di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Yang pertama, mari kita melihat di dalam ayat yang ketiga dikatakan, ia berkata,
Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Nah, kebesaran atau kebaikan orang tidak akan membebaskan mereka dari sergapan sakit, penyakit, dan maut. Ya. Di dalam setiap ibadah penghiburan atau di dalam ibadah pemakaman, saya selalu menekankan, ya, siapapun kita sewaktu-waktu bisa dipanggil Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah melihat apa jabatanmu, Tuhan tidak akan pernah melihat apa kedudukanmu, Tuhan tidak pernah melihat status sosialmu, Tuhan tidak melihat apakah engkau kaya, apakah engkau miskin, atau apapun keadaanmu, apakah engkau muda atau tua. Ya, siapapun kita, bahkan kita orang yang baik sekalipun, kita tidak akan pernah luput dari segala sakit, penyakit, dan maut. Hizkia seorang penguasa yang perkasa di bumi dan orang yang sangat disayang surga. Ya, dihantam sebuah penyakit yang tanpa mujizat pasti akan mengakibatkan kematian di dalam hidupnya. Ya. Dan ini terjadi di tengah usianya, di pertengahan usianya, di tengah-tengah kenyamanan hidup, ya, dan kebergunaannya sebagai seorang penguasa yang luar biasa. Ya. Banyak yang mengatakan, Tuhan, dia yang engkau kasih itu sedang sakit. Ya. Orang yang sangat disayang Tuhan pun, dia juga tidak luput dari sakit penyakit. Kalau kita melihat ke belakang, jauh ke belakang, apa yang dialami Ayub sama. Ayub orang yang sangat saleh, yang sangat disayang oleh Tuhan, tetapi dia juga tidak pernah luput dari sakit penyakit. Hartanya ludes, semua yang dimilikinya juga habis. Anak-anaknya, istrinya meninggalkan dia. Hizkia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penguasa, ya, dia mengalami sakit penyakit yang tanpa mujizat dari Tuhan, ya, dia tidak akan mengalami kesembuhan di dalam hidupnya. Ini mengingatkan kepada kita semuanya, siapapun kita, siapapun saudara, bahkan saat ini saudara dianggap sebagai orang yang sangat baik, punya jiwa sosial yang tinggi, suka menolong orang lain. Bahkan mungkin saudara orang yang bekerja luar biasa untuk pekerjaan Tuhan sekalipun. Ingat, tidak akan pernah kita ini luput dari maut. Tidak akan pernah kita ini luput juga dari sakit penyakit. Apapun sakit penyakit itu, apakah itu nanti akan membawa kematian ataupun tidak, tetapi maut pun tidak akan pernah bisa menghalangi jikalau kita memang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang pertama, pelajaran yang baik yang harus kita ambil. Apa yang dialami oleh Hizkia yang sangat luar biasa. Tetapi dalam sakit penyakit Hizkia ini, kita dapat melihat dan mempelajari bagaimana Hizkia ini berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat yang kedua mengatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ya. Menyerah itu bukan pilihan. Ya. Saya katakan menyerah itu bukan pilihan. Dan Hizkia tidak menyerah dengan keadaannya, tetapi tetap berusaha dengan sungguh-sungguh. Setidaknya Tuhan tahu apa yang dialaminya dan selebihnya Tuhan yang berkehendak. Ya. Adakah di antara saudara yang sedang menderita sakit? Yakobus mengatakan, baiklah ia berdoa. Di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-13. Doa adalah obat untuk setiap rasa perih, baik secara pribadi maupun umum. Ketika Hizkia tertekan karena musuh-musuhnya, ia berdoa. Sekarang ketika ia sakit, ia pun berdoa. Kemana lagi anak akan pergi ketika sakit selain kepada bapaknya? Bayangkan itu diri kita sendiri dalam keadaan kita. Kemana kita akan pergi pada saat kita ini sakit? Ya mungkin kalau secara medis kita akan datang ke dokter, pergi ke rumah sakit atau ke puskesmas. Tetapi satu hal yang paling penting yang harus kita ingat adalah ketika kita sakit, datang mencari bapaknya. Putrane panjenengan kalau lagi sakit, pasti yang dicari dulu orang tuanya, bapaknya, ya kalau tidak ibunya, pasti itu. Ya, setidaknya mereka akan bercerita, berkeluh kesah tentang sakit penyakitnya.
tentang keadaannya, tentang situasi yang dihadapi, yang dialami oleh tubuhnya yang sedang lemah. Penderitaan itu dikirim untuk membawa kita kepada kitab-kitab suci, kepada firman Allah, dan membuat kita ini berlutut di hadapan Tuhan. Ketika Hizkia sedang sehat, ia pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Itu dilakukannya. Sebab pada waktu itu rumah Tuhan adalah rumah doa. Itu yang dipegang oleh Hizkia. Ketika ia sedang terbaring sakit, ia memalingkan mukanya ke arah dinding. Ya, mungkin ini menghadap bait Allah yang merupakan perlambangan dari Kristus. Yang kepadanya kita harus melihat dengan iman dalam setiap doa. Mengarahkan diri kita kepada Allah di bait suci. Hizkia melakukannya. Dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia memberikan seluruh kehidupannya kepada Tuhan di dalam doanya, mencurahkan seluruh isi hatinya, kesesakannya, penderitaannya. Dan ketika dia mendengarkan kabar yang disampaikan oleh Yesaya bahwa dia tidak akan hidup lagi, ya, disuruh membuat warisan, ya, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati. Ya, rasanya kita sudah tidak seperti orang yang punya tulang, tidak ada kekuatan. Tetapi Hizkia, dengan sisa-sisa kekuatannya dia datang menghampiri Tuhan, dia memohon belas kasihan Tuhan, dengan sungguh-sungguh dia menyatakan kepada Allah, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Dengan menangis dia menghadap Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jawaban Tuhan apa? Apakah Tuhan mengabaikannya? Tidak. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8, apa yang dikatakan firman Tuhan? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Jawaban damai sejahtera yang diberikan Allah terhadap doanya itu, dengan meyakinkan Hizkia bahwa ia akan sembuh, bahwa ia akan hidup bahkan 15 tahun lagi, dikasih bonus yang sungguh luar biasa. Ya. Yerusalem akan dibebaskan dari Raja Asyur yang menekannya. Dan sebagai tanda untuk meneguhkan imannya akan jawaban ini, matahari akan dibuat mundur ke belakang 10 derajat atau 10 tapak. Ya. Sungguh luar biasa apa yang dikatakan oleh Allah kepada Hizkia ini melalui Yesaya. Telinga Allah dengan penuh kemurahan hati terbuka untuk mendengarkan doa-doa umatnya yang menderita. Ya. Siapapun saudara, jikalau kita dengan sungguh-sungguh menghampiri Allah, berdoa dalam keadaan apapun kita, Tuhan akan menyendengkan telinganya bagi kita. Tuhan akan mendengarkan seruan kita. Dan Tuhan akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh keluh kesah yang kita alami. Nabi yang sama yang diutus kepada Hizkia dengan peringatan supaya Hizkia bersiap-siap menghadapi maut, diutus lagi kepadanya dengan janji bahwa ia tidak hanya akan sembuh, tetapi juga kesehatannya pasti akan pulih. Dan ia diberi kesempatan hidup 15 tahun lagi. Ya. Ketika kita berdoa dalam kesakitan kita, meskipun Allah tidak mengirimkan kepada kita jawaban seperti yang dikirimkannya kepada Hizkia, namun jika dengan rohnya ia meminta kita untuk bergembira, meyakinkan kita bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni, bahwa anugerahnya akan mencukupi bagi kita, dan bahwa kita entah hidup atau mati akan menjadi miliknya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk berkata bahwa sia-sia saja kita berdoa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu apa yang dialami oleh umatnya.
Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Tuhan pasti menolong. Hizkia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Hizkia dipulihkan oleh Tuhan. Hizkia diberikan kesempatan hidup yang luar biasa oleh Tuhan. Sebagai ucapan syukurnya apa? Kebaikan-kebaikan Allah telah diberikan kepada Hizkia. Dia memperoleh kesempatan hidup bahkan untuk 15 tahun lagi. Ya. Di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-22, Hizkia mulai mereview, menceritakan kembali pergumulannya atas sakit penyakitnya dan bagaimana Allah menolong dia, ya, memberikan kesembuhan dan pemulihan kepadanya, bagaimana Tuhan menyatakan segala berkatnya yang luar biasa kepada Hizkia, dan kita tahu ada balasan yang layak yang diberikan Hizkia kepada Allah atas segala kebaikannya. Ada dua sikap yang diambil, yang terbaik yang dipersembahkannya kepada Allah. Ya. Yang pertama ayat yang ke-19 di situ dikatakan, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Hizkia memilih untuk akan selalu memuji-muji Tuhan seumur hidupnya. Orang-orang yang hidup dan yang telah dihidupkan Allah akan selalu memuji-muji Tuhan. Dengan tiada lelahnya dari mulutnya akan keluar pujian syukur yang menggema sepanjang hidupnya. Ia akan selalu memperkatakan kebaikan Allah, baik melalui nyanyian pujian maupun melalui pengucapan syukur dalam hatinya yang dia ungkapkan dalam sebuah kesaksian yang luar biasa kepada orang lain. Ya. Dia akan bercerita apa yang dialaminya. Dia akan bercerita apa yang dilakukan Allah kepadanya. Bagaimana kehidupannya dipulihkan oleh Tuhan. Dia yang seharusnya mati oleh karena sakit penyakitnya, diberikan Tuhan kesempatan hidup. Bagaimana mungkin dia yang diberkati Tuhan seperti ini tidak berkata, aku bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana mungkin orang seperti Hizkia tidak mau memuji-muji Tuhan yang sudah memberikannya kesempatan hidup yang luar biasa. Bagaimana mungkin orang seperti Hizkia yang sudah dihidupkan oleh Tuhan mengatupkan mulutnya untuk dia tidak mau memuji Tuhan. Jadi kalau saudara diberkati Tuhan, kalau saudara diberikan kehidupan oleh Tuhan sampai hari ini, ya, tetapi saudara tidak mau memuji Tuhan, tidak mau bersyukur kepada Tuhan, dan tidak mensyukuri hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara, sia-sia hidup yang engkau jalani. Yang kedua, pilihan dari sikap hidup yang terbaik yang dipersembahkan oleh Hizkia sebagai balasan atas kebaikan Allah, dia akan memilih akan melayani Tuhan seumur hidupnya. Perhatikan ayat yang ke-20. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Ya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Ya. Dibalas oleh Hizkia, kami hendak main kecapi. Ya. Ini adalah suatu bukti bahwa dia akan melayani Tuhan. Dia mau melakukan pelayanan-pelayanan yang berkenan kepada Tuhan di rumah Tuhan. Sebuah pilihan yang tepat, bahwa hanya dengan mempersembahkan seluruh talenta hidupnya bagi Tuhan dalam pelayanan yang murni dan yang tulus hati di rumah Tuhan akan membuat hati Tuhan senang. Itu sebabnya Hizkia memilih untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Kalau saudara sudah diberkati Tuhan, kalau saudara sudah diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, lalu saudara berkata, aku tidak mau melayani Tuhan, aku tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ingat, Tuhan sudah melakukan yang baik, bahkan yang terbaik untuk saudara. Tuhan sudah menghidupkan saudara. Tuhan sudah memberkati saudara. Tuhan tidak minta harta kekayaanmu untuk dikembalikan kepada Tuhan.
Tuhan hanya minta talenta-talentamu yang terbaik, yang engkau miliki, yang telah dianugerahkan Tuhan kepadamu. Persembahkanlah itu di dalam pelayanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Melayani Tuhan dengan senang hati, dengan sukacita, apapun keadaan kita. Melayani Tuhan, mempersembahkan yang terbaik, bukan asal-asalan. Melakukan segala sesuatunya tanpa ada beban apapun. Sebab Tuhan sudah mengangkat segala beban di dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita yang telah menikmati semua kebaikan Tuhan, yang telah memberikan kesempatan hidup kepada kita sampai hari ini, yang telah memberikan berkat-Nya yang luar biasa kepada kita, berkat yang terbaik kepada kita sampai hari ini, yang telah melimpahkan segala kemurahan-Nya kepada kita sampai hari ini. Renungkanlah, sudah berapa banyak kita mengalami dan merasakan kebaikan Allah dalam hidup kita. Jika Allah sudah melakukan bagiannya yang terbaik bagi kita, dengan kemurahan dan kebaikan hati-Nya yang luar biasa, balasan apa yang layak untuk kita persembahkan untuk setiap kebaikan Allah yang telah dilimpahkannya kepada kita? Mengucap syukur kepada Tuhan sangat menyenangkan hati Tuhan. Melayani dengan sungguh-sungguh dan setulus hati adalah sikap yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sudahkah hidup kita dipenuhi dengan pujian syukur kepada Allah di sepanjang hidup kita? Sudahkah kita semakin setia untuk melayani Tuhan dengan tulus hati di sepanjang hidup kita? Atau kita telah mundur dari pelayanan kita? Pikirkanlah, renungkanlah, apa yang dialami oleh Hizkia akan dialami oleh siapapun juga. Saudara yang percaya kepada Tuhan pun akan selalu merasakan dan menikmati berkat dan kebaikan Allah di sepanjang hidup saudara. Oleh sebab itu, Tuhan minta balasan yang setimpal, yang layak, yaitu ucapan syukur kita dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Pelayanan yang murni, yang tulus dan sungguh-sungguh kepada Allah akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami di saat kami mengenang kembali kenaikan Engkau kembali ke surga. Biarlah kami senantiasa ya Tuhan, di dalam seluruh hidup kami mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Tuhan mampukan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.